Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Pasca erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada Rabu sore, saat ini ratusan warga masih mengungsi di beberapa lokasi yang dianggap lebih aman. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi, langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi Mahmud, bisa Anda gambarkan bagaimana pantauan aktivitas vulkanik Gunung Semeru pagi ini? Baik, selamat pagi Jason. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi terdekat dengan puncak Gunung Semeru dan juga merupakan lokasi terdampak paling parah akibat erupsi Gunung Semeru, tepatnya di Kampung Kamar A di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Di lokasi saat ini, dari pantauan yang kita lakukan, setidaknya ada lebih dari 70 rumah yang saat ini tertimbun dan benar-benar habis tertimbun oleh guguran awan panas Gunung Semeru. Seperti yang terlihat saat ini, jika Anda saksikan di layar kaca, lokasi ini tadinya merupakan sebuah kampung dan pemukiman warga, dan saat ini seluruh rumah yang ada di kampung ini sudah rata tertimbun habis oleh material guguran awan panas Gunung Semeru. Jika kita ceritakan, area ini, pemukiman ini sepanjang sekitar 1 hingga 2 km, di mana di lokasi saat ini yang sedang Anda saksikan sebelumnya merupakan pemukiman warga dan juga lahan pertanian milik warga. Namun saat ini seluruh lahan pertanian dan juga pemukiman milik warga ini sudah tertimbun oleh material guguran awan panas. Jika kita saksikan, untuk di sebelah kiri ini merupakan salah satu rumah yang masih selamat dari guguran awan panas Gunung Semeru, namun kondisinya saat ini sudah hampir separuh terendam oleh guguran awan panas. Sedangkan di sebelah ini juga merupakan rumah salah satu warga di Kamar A di Kabupaten Lumajang yang juga mengalami kerusakan parah. Untuk detailnya kita akan mencoba dengan beberapa warga yang merupakan penduduk asli di Kampung Kamar A, Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Jawa Timur. Selamat pagi Mas, mohon izin dengan siapa Mas? Bapak Saidi. Bapak Saidi, kalau boleh tahu warga desa mana? Kamar A. Kamar A. Bapak bisa diceritakan waktu kejadian kemarin seperti apa? Ya, pertama ada bunyinya sirine, terus orang-orang keluar, terus semua orang lari. Gitu. Dari Gunung Semeru itu udah keluar erupsi. Gitu. Pak Saidi rumahnya yang sebelah mana Pak? Sebelah ini. Sebelah sini. Kerusakannya seperti apa? Ya separuh. Separuh. Bapak, kalau menurut masyarakat lainnya, di lokasi ini tadinya adalah pemukiman masyarakat. Apakah benar itu Pak? Apa? Tadinya di sini adalah pemukiman warga, rumah warga. Iya, sini ada rumah semua. Bisa ditunjukkan Pak, yang sebelah mana Pak? Sini ada rumah, sini, sana, semua itu, ke sana itu rumah. Di sana ada musola satu, ada rumah, ada makam. Sebelah sana lagi ada rumah 4. Saat ini? Nah, yang sebelah sini 2. Yang sebelah sana 1. Tapi sekarang sudah habis rumahnya. Berarti sudah rata tertimbun oleh material guguran panas Mas? Iya, sudah tertimbun dengan lava. Dengan dari erupsi Gunung Semeru itu. Saat erupsi kemarin, posisi warga bagaimana Mas? Ya semuanya mula-mula itu ada di rumahnya. Lepas itu sirine bunyi, terus keluar, terus bunyi lagi, semua lari sudah. Gitu. Ya. Warga baru tahu kalau rumah mereka sudah habis rata tertimbun oleh material guguran panas kapan Mas? Tadi pagi. Tadi pagi baru ya, tahu gitu. Baru tahu tadi pagi. Karena semalam nggak pulang ke sini, sudah ada di pengungsian. Berarti saat ini masyarakat yang ada di pengungsian belum tahu jika rumah mereka telah rata dengan tanah? Sudah tahu. Sudah tahu? Iya. Gitu. Untuk selanjutnya saya akan mencoba berbincang dengan salah satu ataupun dengan Kepala Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, dengan Bapak Suwarno. Bapak, mohon izin Bapak. Siap. Yeah. Bapak bisa diceritakan kondisi pasca erupsi yang terjadi Gunung Semeru? Ya Pak. Karena kondisinya seperti ini, Pak, harapan kami ke pemerintah supaya ada suatu penanganan yang lebih cepat, Pak. Karena yang harus kita selamatkan kan warga yang ada di bawah sana. Itu bukan hanya puluhan tapi ratusan
warga yang harus kita selamatkan. Pak, bisa diceritakan kira-kira berapa rumah dan juga berapa fasilitas umum yang rusak akibat erupsi ini, Pak? Ya ngapunten Pak kalau salah ya Pak. Ya mungkin dibenarkan. Tapi dari fasilitas umum seperti tempat ibadah itu tadi menghitung kurang lebih 8 musola yang kena erupsi ini. Dan juga ada bukan hanya puluhan Pak ya. Jadi terhitung kurang lebih 100 lebih mungkin ini yang terdampak yang paling berat ya, yang paling berat gitu kan. Gitu. Bapak bisa ditunjukkan mungkin di mana saja area yang tadinya pemukiman dan sekarang sudah rata dengan tanah, Pak? Iya. Oh, mohon izin, Pak. Kalau rumah ini tadinya ditempati oleh masyarakat atau gimana, Pak? Rumah ini ditempati. Sebenarnya kan ini kan oleh pemerintah ini kan nggak boleh, ini kan juga zona merah. Tetapi karena untuk terkait dengan perekonomian, jadi kan akhirnya kan pemerintah tetap mau bertahan di sini. Sebenarnya kan oleh pemerintah kan sudah dibuatkan huntap Pak, hunian tetap yang ada di Sumber Mujur. Gitu. Saat ini warga yang Kampung Kamar Ani ada di mana, Pak? Kampung Kamar A Kampung Kamar A ini kan sebenarnya kan ini dusun Sumbersari, tepatnya Kampung Kamar A yang tepatnya yang saat ini kita tempati di RT 11 dan 12 Pak ya. Ini yang sangat parah Pak ini. Jadi ini adalah rumah warga yang kemarin sore yang terdampak berat ya, yang kena itu adalah kandang sapinya dengan kambingnya yang ada di sana. Nah, di situ itu yang kena ini. Ini. Jadi inilah rumahnya warga yang kena yang terdampak yang paling berat. Ini sepanjang kurang lebih 1 kilo yang dari sini karena luapan yang tidak bisa terbendung gitu. Berarti rumah itu benar-benar tenggelam? Rumahnya benar-benar tenggelam. Yang sebelah sana Bisa itu banyak yang ini kan ya. Ini yang tinggal seperempat ya, tinggal seperempat. Ini kan akses jalan ya. Ini akses jalan untuk menuju ke tempat para warga sini untuk cari nafkah ya. Ini akses jalan ya. Ini akses jalan. Dan ini kan ini rumah-rumah. Berarti ini pemukiman, Pak? Tadi? Permukiman. Ini pemukiman ini. Masih ditinggali oleh masyarakat? Oh iya, masih ditempati oleh masyarakat. Ini. Sampai mana Pak pemukimannya? Ini bahkan ini rumah baru ini, rumah baru. Rumah baru. Jadi rumah baru yang ditempati ini. Ini sekitaran ini. Yang kita injak ini adalah tempat pemukiman di mana masih ditempati, gitu. Gitu. Masih ditempati. Berarti kalau dari hitungan Bapak, kira-kira ada berapa rumah? Ya, sekali lagi tadi saya coba menanyakan kepada warga yang di dekat sini. Jadi kurang lebih 100 rumah lah. Kalau di sini di sekitar ini kurang lebih 30 rumah. Ini yang rata dengan Bapak bisa diperjelas, berarti sepanjang area ini tadinya adalah pemukiman warga dan masih ditinggalin? Permukiman warga sebenarnya kan ini pada tahun 2021 oleh pemerintah ini tidak diperbolehkan pada saat erupsi di tahun itu. Ini Pak oleh pemerintah sudah diberikan huntap hunian tetap yang ada di Sumber Mujur. Ini. Itu. Sebenarnya kan pemerintah sudah mengupayakan supaya ini tidak ditempati. Tapi ya sekali lagi karena faktor ekonomi akhirnya kan masyarakat memilih kembali lagi dan juga dan bertahan ada di sini. Oke, terima kasih banyak Bapak Suwarno. Ya, siap. Hingga saat ini dari data yang berhasil kita kumpulkan setidaknya ada 1 sekolah dasar yang rata dengan tanah, ada juga 7 musola dan juga lebih dari 50 rumah yang berada di Kampung Kamar A ini rusak total bahkan tertimbun oleh material longsoran Gunung Semeru. Untuk sementara demikian informasi dari Lumajang, Jawa Timur, kembali ke studio. Terima kasih Mahmud, nanti kami update lagi dan berikutnya kita ke Rohmat, kontributor Metro TV di sana. Selamat pagi Rohmat, bisa Anda gambarkan di mana posisi Anda saat ini dan situasinya seperti apa di sana? Dapat kami laporkan bahwa posisi saya hari ini ada di Desa Supidurang yang jaraknya kurang lebih sekitar 7 sampai 8 km dari Gunung Semeru.
Seperti yang Anda saksikan, saya harus menggunakan penutup kepala sama masker karena memang di sini masih ada intensitas hujan abu meskipun tipis tapi cukup mengganggu baik pada penglihatan maupun pada pernapasan. Dan sementara itu, sebagaimana pemantauan kami, petugas dari Pusat Vulkanologi, Mitigasi dan Bencana Geologi telah melaporkan aktivitas pengamatan selama 6 jam terakhir, yakni dari pukul 00 sampai pukul 06 pagi tadi. Jika sebelumnya Gunung Semeru dilaporkan selama 24 jam sekali, karena adanya peningkatan ini kemudian dipersingkat menjadi 6 jam sekali. Nah, dalam 6 jam terakhir tersebut diketahui bahwa Gunung Semeru mengalami 25 kali letusan dengan amplitude getaran gempa sekitar 10 sampai 22 mm selama 141 detik. Kemudian selain letusan, seismograf juga merekam terjadinya 32 kali gempa guguran sebagaimana yang pernah terjadi kemarin antara 3 sampai 16 mm selama 108 detik. Nah, selain letusan dan guguran tadi, petugas juga berhasil merekam ada 1 kali gempa hembusan dan 1 kali gempa tektonik, di mana gempa tektonik ini terekam di amplitude sekitar 30 mm. Ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik di Gunung Semeru masih cukup tinggi dan potensi adanya aktivitas selanjutnya masih sangat besar. Begitu, Jason. Baik, apakah Anda melihat di situ masih ada warga juga yang masih lewat atau melintas di radius 7 sampai 8 km dari Gunung Semeru? Ya, sebagaimana yang dilihat dari belakang kami, ini merupakan daerah yang sebenarnya tidak masuk kategori berbahaya ya, karena kalau dalam ketentuan dari PVMBG ada sekitar awalnya itu 2,5 km yang radius amannya dari puncak. Cuman pasca erupsi kemarin sudah diperluas menjadi 8 kilo. Nah, karena memang di sekitar sini masih banyak permukiman, kemudian ada warga yang mengungsi karena pagi hari tidak ada aktivitas, mereka kemudian kembali ke rumah melihat aktivitas atau melihat kondisi baik. Baik, kami mohon maaf atas kendala komunikasi kami pemirsa, dan sekarang kami akan ajak Anda untuk menyimak konferensi pers dari PVMBG terkait dengan erupsi Gunung Semeru berikut ini. Kegempaan yang teramati secara instrumental, terjadi peningkatan kejadian gempa guguran pada akhir Oktober 2025 berkorelasi dengan pengamatan visual yang tadi kami sampaikan, yang teramati bahwa kejadian guguran lava pijar semakin intensif terjadi ke arah Besuk Kobokan. Dan juga sejak awal November 2025, jumlah kejadian gempa guguran mengalami penurunan dan gempa letusan mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa tekanan yang terakumulasi dikeluarkan melalui kejadian erupsi yang terjadi. Sejak akhir Oktober 2025, terjadi penurunan nilai variasi kecepatan seismik yang diinterpretasikan adanya peningkatan tekanan di dekat permukaan tubuh gunung api. Pemantauan deformasi pada periode ini menunjukkan pola yang relatif stabil, tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada data tiltmeter dan panjang baseline GPS. Hal ini diinterpretasikan tidak adanya peningkatan tekanan di dalam tubuh gunung api dan terjadi perpindahan tekanan secara konsisten dari dalam tubuh gunung api di permukaan bersamaan dengan keluarnya material saat terjadi erupsi dan hembusan. Next. Langsung aja ke evaluasi ya. Berdasarkan data kegempaan dan kejadian awan panas besar dengan jarak luncur lebih dari 5 km yang terjadi pada Desember 2020, Desember 2021, dan Desember 2022, diketahui bahwa prekursor atau tanda-tanda awal dari kejadian awan panas besar dengan jarak luncur hingga lebih dari 5 km tidak diawali oleh peningkatan jumlah kegempaan. Ini tadi kami sampaikan juga ada hubungannya dengan data-data instrumental yang tadi sudah kami sampaikan.
Kemudian pemantauan seismik ambient noise memperlihatkan bahwa kejadian awan panas besar diawali oleh penurunan nilai kecepatan seismik pada beberapa minggu hingga beberapa bulan sebelum terjadinya awan panas besar. Next. Data kejadian awal panas besar di mana jarak luncur itu lebih dari kilometer yang terjadi pada Desember 2020, 2021 maupun Desember 2022 dikorelasikan dengan data variasi kecepatan seismik dan data deformasi tiltmeter. Pemantauan seismik ambient noise memperlihatkan bahwa kejadian awan panas besar diawali oleh penurunan nilai kecepatan seismik pada beberapa minggu hingga beberapa bulan sebelum terjadinya awan panas besar. Dan juga prekursor atau tanda awal dari kejadian awan panas besar ini dengan jarak luncur lebih dari 5 km diawali oleh perubahan nilai tilt yang besar dan rate yang cepat pada komponen radial dan tangensial. Anda kembali di Breaking News Metro TV, kita pantau lagi bersama pemirsa situasi terkini bersama Mahmud Fauzi dari Kampung Kamar A, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Mahmud, untuk warga yang ada di sana saat ini ketika Anda katakan semua rumahnya sudah tersapu abu vulkanik, saat ini dievakuasi kemana warga? Baik Jason, seluruh warga Kampung Kamara ini sebenarnya sudah dievakuasi sejak kemarin pukul 3 sore, yakni saat terjadi erupsi mereka langsung mendapatkan peringatan dan juga sirine terkait adanya erupsi dan juga guguran awan panas. Sekitar itu, warga juga langsung melakukan evakuasi ke Balai Desa Oro-Orombo. Namun, ketika melakukan evakuasi, mereka tidak kembali ke kampungnya dan mereka baru kembali ke kampungnya ini tadi pagi dan baru tadi pagilah mereka mengetahui bahwa hampir 70% kampungnya tepatnya di Kampung Kamaraan ini sudah habis tertimbun oleh material guguran awan panas Gunung Semeru. Jika kita lihat di sini, material yang ada di sini itu bukan hanya pasir yang masih mengeluarkan asap, tapi juga banyak sekali batu-batu dengan diameter antara 3 hingga 4 meter. Rumah-rumah yang ada di Kampung Kamaraan ini, bahkan beberapa di antaranya masih baru dibangun oleh masyarakat pasca erupsi Gunung Semeru tahun 2021 lalu, seperti yang di belakang saya saat ini. Rumah di belakang saat ini menurut masyarakat, ini rumah yang baru direnovasi oleh pemiliknya dan saat ini sudah hampir rata tertimbun oleh material longsor ataupun guguran awan panas Gunung Semeru. Jika bisa kita gambarkan, puncak Gunung Semeru ataupun puncak guguran awan panas ini berada sekitar 7 km dari Kampung Kamaraan ini, sedangkan longsoran ataupun guguran awan panas kemarin itu bisa berjarak hingga 14 km dari puncak Gunung Semeru. Jadi secara tidak langsung kampung ini kemarin pada saat terjadi erupsi tersapu oleh guguran awan panas Gunung Semeru. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu warga yang tinggal di Kampung Kamaraan ini, Bapak Aziz. Mohon izin Bapak Aziz, bisa dijelaskan lokasi saat kita berdiri ini tadinya apa Bapak? Ya, ini rumah ini baru direhab semua ini. Jam 3 banjir datang, awan panas datang.
Iya. Saat awan panas datang ada peringatan mungkin dari Ada pemerintah? dari Serina gitu, dari warga-warga harus bunyi Serina itu. Gitu. Nah, lepas jam 3 saya pergi semua, kabur semua, mengungsi ke Ororombo. Nah, langsung itu saya pergi sama istri saya. Rumah-rumah ditinggal, nggak bawa apa-apa sekarang, bawa baju gitu. Bapak tahu kalau kampung Bapak ini udah habis kira-kira kapan Pak? Ya sekitar jam 6. Jam 6 pagi tadi. Jam 6 sore, jam 6 gitu. sore, ya. Tapi lebih ngerti seperti apa kerusakan parah kapan Pak? Yang lebih parah ya kira-kira jam 7. Parahnya dari Gunung Semeru. Luapan dari Gunung Semeru lebih parah. Siapa? Mungkin ini bisa diceritakan Pak. Jadi area kita berdiri ini kira-kira ada berapa rumah Pak? Sekitar Sumbersari ada 50, Dusun Gumu Emas ada sekitar semuanya total hampir musola 7, rumah-rumah perkiraan kurang lebih dari 150 gitu. Kira-kira hampir 150 tertimbun material guguran awan panas Gunung Semeru, benar? Iya, benar. Selain rumah masyarakat, apa saja Pak kerusakan? Ya semua habis ya, kambing-kambing semua sama lembu habis semua, tinggal orangnya aja. Ada informasi beberapa tempat ibadah dan juga tempat pendidikan? Sekitar 9 musola. 9 musola. Musola. Rumah-rumah sekitar yaitu kurang lebih 150. Pak bisa ditunjukkan Pak, lokasi yang paling parah sebenarnya ada di sebelah mana Pak? Ya yang paling parah sebelah sana, yang paling parah sebelah timur. Bisa kita tunjukkan Pak, seperti apa kerusakan yang di sana Pak? Ya hancur apa itu? Musola itu ada di tempat, ada yang diusung ke apa itu? Ke aspalan. Dipindah. Kalau di sebelah kita ini Pak. Oke. Baik, untuk sementara demikian laporan dari Kampung Kamar A yang terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Namun hingga saat ini dari pantauan yang kita lakukan belum terlihat adanya petugas yang ada di sini. Tadi hanya sempat terlihat beberapa ada kepala desa dan juga polisi hutan, namun dari seperti BPBD juga belum terlihat. Warga berharap, tadi saya sempat berbincang, pasca kejadian ini warga berharap agar mereka direlokasi ke tempat yang lebih aman. Untuk sementara demikian laporan dari Lumajang, Jawa Timur. Kembali ke studio. Terima kasih Mahmud Fauzi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap utamakan keselamatan. Pemirsa, kami informasikan kembali bahwa erupsi di Semeru ini kembali terjadi pemirsa, di mana Gunung Semeru meluncurkan awan panas sejauh 13 km pada hari Rabu kemarin sehingga membuat status dari Gunung Semeru ini naik dari sebelumnya level 3 ke level 4 atau awas dan sudah ditetapkan status gawat darurat sampai dengan 7 hari ke depan dan direkomendasikan untuk tidak beraktivitas di radius sekitar 8 km dari puncak atau pusat erupsi. Dan saat ini informasinya bahwa warga yang berada di Kampung Kamar A, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur yang merupakan lokasi terparah dari dampak erupsi ini sudah dibawa ke balai desa dan ada sekitar 150 bangunan, baik itu rumah, musola, sampai dengan sekolah dan juga yang tertimbun material dari vulkanik di sana. Informasi terkait dengan dampak erupsi Gunung Semeru masih akan kami hadirkan di program Metro TV berikutnya pemirsa. Demikian Breaking News Metro TV, saya Jason Sambo pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.